Khairul Anam, stabil kalau lu yang dermawan bengkelnya makasih. Mau tanya spare part atau tambahan apa saja yang perlu di-upgrade buat mesin lebih kencang tetapi tetap hemat bensin. Rank harga spare part dari yang murah sampai yang paling sultan. Terima kasih. Baku puku bla bla bla. Kolong yang ganteng makasih. Mau nanya kalau mesin saya suaranya agak drejet. Drejet apaan sih? Kira-kira kenapa ya? Drejet. Ini susahnya begini nih. Ada yang bilang krok krok krok, krik krik krik, greg greg greg. Drejet drejet. Ingat ya, banyakan itu mereka tidak mengerti gimana caranya modif as whole. Maksudnya as a whole itu secara keseluruhan itu harus diperhitungkan semua. Kalau lu mau modif ekstrim, kalau lu cuma mau modif harian, mendingan lu remap aja, udah cukup. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Stabil, pertanyaan seputar AC, mesin beserta komponennya. Upgrade mesin murah tapi ngebut. Wah. Upgrade mesin murah tapi ngebut. Oke. Sebenarnya yang harus gue garis bawahi adalah seberapa kenceng yang lu bilang kenceng itu. Kalau menurut lu 110 km per jam sudah kenceng, ya nggak masalah. Banyakan dari kita yang metalhead yang memang orang-orang gila, kita tahu rasanya 8.000 RPM, 9.000 RPM di redline, kemudian kita tahu rasanya tarikannya si mobil itu ketika redline. Nah, itu yang bikin kita jantung berdebar-debar dan merasa dekat dengan Tuhan itu. Itu. Mega 2 Mega, kok rencana mau pasang AC? Mau tanya ngatur idle mesin pada AC pasangan harus ada koneksi ECU atau cukup menggunakan idle up mechanical mobilnya T120 SSF1 pickup, terus estimasi biaya di bengkel domo terdekat dari Madiun. Aduh. Kalau lu mau pasang AC sih sekarang banyak yang elektrik juga ya kan, karena kan yang baru dari EV ini teknologinya dia banyak masukin kompresor AC yang elektrik. Dimana gue sangat sarankan ke lu orang jadi hanya tinggal di connect 12 volt, kagak usah rubah-rubah fan belt, nggak usah rubah-rubah puli dan segala macam. Nah, kalau yang namanya AC itu biasanya kalau yang connect ke ECU ya connect ke ECU, kalau enggak dia masih ada sensor idle up. Kalau mobil ini kalau nggak salah ada sensor idle up deh. Kalau ada sensor idle up ya biarin aja nanti si sensor idle up yang menyesuaikan sendiri. Tetapi memang bagusnya itu lu beli mobil yang udah terpasang karena semuanya udah didesain untuk itu. Lu jangan salah ya, yang namanya ngerubah fan belt itu berarti ngerubah puli. Ngerubah puli itu berarti beban di engine itu nanti agak-agak nggak enak nanti engine lu tarikannya. Udah gitu lu harus atur di mana lu tempelin, lu pasang kondensor, di mana kondensor itu harus ada extra fan-nya juga dan evaporatornya lu harus atur. Makanya saran gue sih lu cari yang listrik aja. Emang lebih mahal tetapi modifikasinya nggak susah, gampang, lebih rapi, lebih cepet juga, dan nggak narik beban terlalu gimana-gimana dari engine lu, karena dia nariknya langsung dari listrik. Jadi jauh lebih aman daripada lu modif-modif puli dan segala macem ya. Septian Mozzarella, emang Suzuki Futura 1500 pickup bodinya enteng apa gimana? Soalnya pas jalan nggak rata, bak ke belakang lempar kanan kiri. Oke. Bak belakang lempar kanan kiri itu karena suspensi belakangnya kan leaf spring. Leaf spring itu ya bener-bener doeng gitu kan. Jadi ya bener-bener kayak lu nonton Mario Bros lompatnya begitu-begitu belakangnya, ya itu udah pasti. Dimana kalau lu kasih beban baru dia ngayunya lebih enak. Kalau memang kosong ya namanya juga pickup bro. Lu mau pickup sebagaimana? Kalau memang pickup lu mau suspensinya enak ya lu ganti Bilstein. Jangan lu pasangin jangan lu pasangin leaf spring. Khalid mau tanya, mau pasang extra fan di Kijang Kapsul 98, lokasinya sulit. Jarak antara bumper dengan kondensor AC cuma 4 cm, sedangkan tebal extra fan 7 cm. Mohon pencerahannya selain coak bumper. Ada satu merek yang paling tipis, dia itu 5 cm kalau nggak salah. Kalau cuma 4 cm, kayaknya nggak bisa deh bro. Kayaknya nggak bisa deh bro kalau cuma 5 cm. Kalau memang begitu, lu bisa pasang ini. Lu tahu semprotan wiper kan? Kalau lu pencet, wiper lu keluarkan. Nah, lu beli itu set-setan, lu taruh di depan kondensor, lu semprotin ke kondensor. Nah, itu akan jauh lebih enak juga itu. Karena dengan kipas yang di belakang harusnya sudah cukup. Kalau lu mau pasang extra fan ya, lu mau nggak mau coakin bumper lah. Kalau nggak ya harus dipotong sih, emang sih coakin sih. Khairul Anam, stabil kalau lu yang dermawan bengkelnya makasih. Mau tanya spare part atau tambahan apa saja yang perlu di-upgrade buat mesin lebih kencang tetapi tetap hemat bensin. Rank harga spare part dari yang murah sampai yang paling sultan. Terima kasih. Ini mobilnya apa? Mitsubishi beda sama Honda, beda sama Toyota. Kan Honda ada Mugen, Mitsubishi ada Rally Art gitu kan. Iya, oke deh kita cerita Honda aja deh.
Lu kan sering lihat tuh Mugen ya kan, lu Type R gitu kan. Nah, itu kan emang modifan Honda yang keren-keren. Dimana kalau lu mau modif sebenarnya ya, lu modif tuh yang bener. Satu, lu beli, kalau lu punya harga Sultan, lu budget Sultan, selalu beli part, misalkan nih mobil Jepang ya, lu beli part dari Jepang gitu kan, yang bagus-bagus. Itu banyak deh, itu keren-keren, bagus-bagus. Itu semua lah ya, yang bagus-bagus. Nah, kalau misalkan mobil lu Eropa, ya lu beli dari Eropa gitu kan, part-partnya. Karena ya memang mereka yang, atau Amerika, karena mereka yang paling jago lah modif-modifan begituan. Kalau enggak, ya jangan gitu loh. Kalau misalkan lu mau modif setengah-setengah, kalau barang Cina, sampai sekarang nih ya, yang mereka masih bisa bikin bagus itu cuman supercharger, itu baru bisa bikin bagus, sama suspensi. Itu juga menurut gua suspensinya sama Thailand punya masih enak Thailand punya. Menurut gua ya, balik lagi ya menurut gua ya. Tapi kalau memang lu Sultan, lu punya duit, ya silahkan beli barang Eropa dan barang Jepang, itu udah paling nomor satu deh. Michael David, Stabilco pipa, mau nanya, mobil saya pipa radiatornya sudah berkarat, bahkan keropos sedikit ujung pipa lebih baik pakai cairan apa untuk radiator? Coolant. Kalau pipanya sudah berkarat dan keropos, lu ganti dulu tuh pipa. Serius nih, lu ganti dulu tuh pipa, karena nanti itu akan pecah lah dari situ. Diomart, Stabilco mau tanya, kalau mobil Agya kopling keras udah kabel koplingnya, tapi kok malah nggak nempel di kaki, apakah indikasi kopling habis? Kata bengkel suruh ganti satu set mataharinya. Ya iya, itu bisa. Kalau bukan kopling habis sih, mataharinya yang udah aus juga bisa, dia harus lu ganti set. Terus booster, kalau ada booster ya, boosternya lu ganti, olinya lu ganti juga bisa itu. Bakul bensin aftur. Emang iya kalau naik gunung terus mobilnya nggak kuat bisa matiin AC? Iya, karena AC menarik 30% dari kekuatan si mobil. Baku puku bla bla bla. Kolong yang ganteng, makasih. Mau nanya kalau mesin saya suaranya agak derajat. Derajat apaan sih? Kira-kira kenapa ya? Derajat. Ini susahnya begini nih. Ada yang bilang krok krok krok, krik krik krik, greg greg greg. Derajat. Kondisi mobil sudah ganti knalpot full system dan rutin ganti oli juga. Makanya kalau mau modif mobil itu jangan sekedar ganti knalpot. Udah gitu ganti knalpot, lu jangan nanya ilmu ganti knalpot sama tukang knalpot. Tukang knalpot biasanya ilmunya yang bener, itu ada ilmunya tetap. Kalau misalkan kalau enggak, itu biasanya mereka cuma taunya, oh ini 321 nggak boleh, ini harus diganti jadi 41 atau 221. Segitu-gitu doang. Ilmunya bukan dia menghitung volume gas buang atau volume tendangan baliknya harus lu hitung. Nggak bisa begitu, bro. Jadi, kalau misalkan lu mau modif, misalnya lu mau modif Yaris, ya udah lu cari bengkel yang emang udah jago modifan Yaris. Jangan lu abal-abal kemudian lu ngomong sama dia, oh iya gua mau modif Yaris. Ya nggak bisa begitu. Kayak lu mau BMW nih, lu pergilah ke spesialis modif BMW. Dia udah ngerti, dia udah biasa, dia punya spare part-nya, toolsnya dia ngerti. Lu mau modif Innova diesel menjadi cumi-cumi, ya lu ke tempat yang mereka biasa modif Innova cumi-cumi. Mereka lebih tahu itu ketimbang lu ke bengkel biasa kemudian nanti dia bilang iya gara-gara kagak mau kehilangan omset. Terus lu dibikin bahan percobaan. Kan gitu aja. Ya, itu sih saran gua. Jadi lu bener-bener ke orang yang bener-bener mengerti kalau lu mau modif. Ingat ya, banyakan itu mereka tidak mengerti gimana caranya modif as whole. Maksudnya as a whole itu secara keseluruhan itu harus diperhitungkan semua. Kalau lu mau modif ekstrim, kalau lu cuma mau modif harian, mendingan lu remap aja, udah cukup. Lu remap atau lu pasang dustek atau piggyback, ya itu namanya piggyback, itu udah cukup, bener deh. Itu udah harian, udah cukup banget. Knalpot, mendingan lu pakai standar aja kalau memang lu cuma mau harian. Kalau lu doyan greng-grengnya, oke lah ya, itu boleh lah ya, lu pakai lah ya. Kalau enggak, gue juga maksudnya nggak akan sarankan lu terlalu ekstrim, karena ketika mobil itu lu modif terlalu ekstrim, dia akan lebih sering ke bengkel, bro. Lu harus inget itu ya. Harus lu inget itu. Rangga Wahido Octavian. Indikator suhu agak ke kiri, lebih dingin. Apakah efek ke mesin? Maksudnya? Setelah refresh radiator, sekarang kalau mobil lagi jalan ke kiri terus, cuman macet aja, pas aja agak ke tengah. Bahas doh, kok ganteng belum pernah nih. Udah sering gua bahas, lu kagak pernah nonton aja. Oke. Sekarang, yang namanya di Indonesia, mobil itu makin dingin makin bagus. Untuk orang-orang yang bilang, kan mobil harus ada optimum running temperature, bla bla bla. Sekolahnya kurang panjang, sekolahnya kurang jauh, sekolahnya kurang pintar. Dulu waktu sekolah kebanyakan bolos. Nah, ini Indonesia. Jadi, suhu rata-rata itu di 30, 29, 27, 30 derajat. Dimana itu tuh udah cukup panas. Sehingga yang namanya mobil itu seharusnya lu dinginkan sedingin mungkin. Dimana paling mentok, lu kalau hebat siang hari panas-panas, lu dapat itu paling 85, 86, 87 derajat Celcius ya.
suhu coolant-nya ya, berarti coolant temperature running-nya itu paling dapat segitu. Itu lu udah hebat. Dimana kalau coolant lu running segitu, itu semua komponen tidak kepanasan, berarti nggak memuai. Olinya juga nggak kepanasan, berarti dia tidak rusak atau terurai, ya kan? AC lu juga lebih dingin, nah makanya lebih dingin lebih bagus. Nah, kalau misalkan lu bawa jalan dia dropnya banyak, ketika macet dia naiknya agak tinggi, boleh lu pasangin extra fan. Kenapa? Ketika dia macet, dia harus ada angin yang lewat. Jadi ketika angin itu lewat, dia heat transfernya lebih bagus sehingga dia tetap dingin. Nah, semakin dingin semakin bagus, oke? Nggak mungkin lu dapet di bawah 80 itu. Kita kondisi siang-siang ya panas-panas ya, bukan hujan ya. Kalau kondisi lu hujan, lagi hujan gede, kemudian kesini main, iya gue pernah dapet 78. Tapi itu pun sekali itu doang gitu kan. Gue nggak pernah lagi dapet di bawah itu. Paling mentok deh, lu dapet 85, itu udah hebat deh lu deh. BMW Mercy aja running temperature-nya di 90, 89, 88, 90, sampai 92 derajat. Itu. Jadi ya, makanya kenapa gue selalu sarankan pakai coolant, nggak boleh pakai air, karena air itu di 100 derajat mendidih. Ketika dia mendidih, dia berubah dari cair ke gas. Ketika dia berubah menjadi gas, tekanannya naik. Tekanannya naik, ada yang pup di dalam. Ya, gitu. Oke, sekian dulu stabil kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.